Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Imam Channel kali ini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenai adanya usulan NIP PPPK itu harus mencantumkan masa kerja guru honorer. Ya, dengan adanya surat edaran di tanggal 14 Februari tahun 2022, surat edaran tersebut mengenai perihal persyaratan kelengkapan SPTJM bagi usul NI PPPK. Nah, apa saja isi dari surat edaran ini? Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Menyusuli surat nomor di tanggal 2 November 2021 yaitu dan tertanggal 12 Januari 2022 perihal usul penetapan NI PPPK secara elektronik. Dengan ini disampaikan hal berikut. Yang pertama, berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB yaitu tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2021, di mana di dalam dektum pertama itu menyatakan bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paling sedikit 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Untuk poin B-nya yaitu paling sedikit 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya pemula, terampil, dan ahli pertama. Ya, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi. Dengan adanya wacana di nomor 1, kalau memang masa kerja sebagai honorer itu dicantumkan, berarti ya alhamdulillah ya, artinya pengabdian selama ini, pengabdian Bapak Ibu guru benar-benar dihargai, jadi tidak dihitung nol atau disamakan dengan yang lainnya. Dan untuk poin kedua yaitu usul penetapan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NI PPPK bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan guru dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional ini disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara, sehingga sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga di poin ketiga berkenaan dengan hal-hal tersebut yang telah disebutkan, maka usul NI PPPK selain memenuhi persyaratan administrasi, instansi juga harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja terhadap calon PPPK yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang disingkat SPTJM ya. Jadi SPTJM itu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas materai 10.000. Jadi jika benar usulan NIP PPPK itu mencantumkan masa kerja guru, berarti ya alhamdulillah sekali bahwa masa kerja kita Bapak Ibu guru ya, itu tidak sia-sia. Ya, kebijakan Badan Kepegawaian Negara ini merevisi aturan usulan penetapan NIP PPPK itu disambut gembira guru honorer K2, yang mana pasalnya dalam pengusulan NIP PPPK guru untuk non-guru tahun 2021 harus mencantumkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK. SPTJM ini sebagai jaminan bahwa guru honorer itu adalah peserta tes PPPK 2021 yang memiliki masa pengabdian minimal 3 tahun untuk jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.
Tapi ini juga diharapkan dengan adanya revisi pengusulan NIP PPPK ini tidak membuat proses penetapannya berjalan lambat, karena ada Coroner K2 yang di tahun 2022 ini usianya 60 tahun. Kan sayang sekali kalau hanya sebentar untuk menikmati masa PPPK, karena sebentar lagi beliau pensiun, tetapi hingga saat ini itu belum menerima SK. Sehingga banyak sekali dukungan dari revisi ini biar masa pengabdian itu dihargai, agar tidak ada kecemburuan sosial dengan anak baru mengajar. Ya, semoga ini terrealisasi dengan cepat, dan semoga video ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.